Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan rahmatnya kita masih saya bisa menyelesaikan tugas proyek manajemen pengetahuan ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen pengetahuan, yakni Ibu Sherly Oktaviani SEMM. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Usman M. Yusuf dengan NIM 211009100, Prodi Manajemen Angkatan 21. Nah, baik, di dalam video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dalam era digital saat ini, yaitu peran Big Data dan Analitik dalam manajemen pengetahuan. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas pengertian dasar, peran penting, penerapan, tantangan, dan masa depan Big Data dan Analitik dalam mengelola pengetahuan di dalam organisasi. Nah, pertama-tama kita membahas tentang pengertian dari Big Data dan Analitik. Nah, Big Data ini adalah himpunan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diolah dengan alat manajemen data tradisional. Big Data itu biasa mencakup data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor transaksi, bisnis, dan masih banyak lagi. Nah, ciri-ciri Big Data itu sering diringkas menggunakan 4V: volume, velocity, variety, dan veracity. Nah, volume itu seperti kayak mengacu pada jumlah data yang sangat besar. Velocity itu kecepatan data diterima dan diproses. Variety itu berarti jenis data yang berasal dari berbagai sumber. Veracity itu keakuratan dan keandalan data. Nah, sedangkan analitik data itu adalah proses pemeriksaan data mentah untuk menarik kesimpulan yang sangat bermakna. Analitik data itu biasa mencakup berbagai teknik analisis statistik sederhana, sehingga machine learning dan kecerdasan buatan. Analitik ini data membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data yang lebih informatif. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada apa saja peran Big Data dan Analitik Data Manajemen Pengetahuan. Nah, yang pertama adalah identifikasi dan penggalian pengetahuan. Big Data ini memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan dan menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar dari berbagai sumber. Melalui analitik, itu data ini dapat dieksplorasi untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang sebelumnya tidak terlihat gitu. Nah, misalkan analitik ini dapat digunakan untuk menganalisis umpan balik pelanggan, tren pasar, dan kinerja karyawan untuk mengungkap pengetahuan yang baru yang dapat digunakan untuk strategi bisnisnya. Nah, yang kedua adalah pengambilan keputusan. Berbasis data, dengan analitik, organisasi ini dapat membantu keputusan yang lebih baik dan lebih cepat berdasarkan bukti data. Data yang dihasilkan dari analitik itu dapat membantu manajer mengidentifikasi peluang dan risiko dengan lebih akurat. Contohnya, analisis prediktif itu dapat digunakan untuk meramalkan permintaan produk yang membantu dalam perencanaan produksi dan manajemen inventaris. Nah, yang ketiga adalah personalisasi dan pengalaman pengguna. Big Data itu memungkinkan personalisasi layanan dan produk sesuai dengan preferensi dan perilaku pelanggan. Analitik itu dapat mengidentifikasi pola konsumsi individu dan memberikan rekomendasi yang disesuaikan. Misalkan platform e-commerce itu dia menggunakan analitik untuk menyarankan produk berdasarkan riwayat penerusan dan pembelian si pelanggan tersebut. Nah, yang keempat adalah optimalisasi operasional. Analitik data dapat digunakan untuk mengidentifikasi operasional dan area yang memerlukan perbaikan. Dengan analis data operasional, organisasi itu dapat mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan proses bisnis. Contoh ya, analitik data pada produksi itu dapat mengidentifikasi bottlenecks dalam proses manufaktur dan memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi. Nah, itulah beberapa peran Big Data dan Analitik. Untuk selanjutnya, kita akan masuk kepada implementasi Big Data dan Analitik dalam manajemen pengetahuan.
Yang pertama ada teknologi dan alat yang digunakan seperti platform big data, Hadoop, Spark, dan NoSQL. Database seperti MongoDB dan Cassandra digunakan itu untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah yang sangat besar. Alat analitik itu alat seperti Tableau, Power BI, dan Google Analytics itu digunakan untuk visualisasi data. Nah, alat machine learning itu seperti TensorFlow dan Scikit-Learn itu digunakan kayak untuk analisis prediktif dan preskriptif. Nah, cloud computing itu layanan cloud seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure itu kayak menyediakan infrastruktur untuk menyimpan dan mengelola big data dengan fleksibilitas dan skabilitas tinggi. Oke, selanjutnya kita membahas tentang strategi bagaimana implementasinya. Yang pertama, penilaian kebutuhan pengetahuan. Nah, kita identifikasi gitu jenis pengetahuan yang sangat penting bagi organisasi dan karyawan. Dan yang kedua, penyusunan rencana. Kita buat rencana implementasi yang mencakup teknologi proses dan pelatihan yang diperlukan. Dan yang ketiga, itu kita menyediakan teknologi. Pilih dan implementasikan alat dan platform yang mendukung manajemen pengetahuan. Dan yang keempat, dan data pendukung. Itu sediakan pelatihan dan dukungan kepada karyawan untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan sistem manajemen pengetahuan secara efektif. Dan yang kelima, evaluasi dan penyempurnaan. Kita lakukan evaluasi berkala dan penyempurnaan sistem untuk memastikan manajemen pengetahuan terus memberikan nilai tambah. Nah, itulah beberapa strateginya untuk selanjutnya kita masuk pada tantangan ya. Tantangan apa saja yang ada di dalam saat kita menggunakan big data dan analitik. Yang pertama adalah kompleksitas data. Data yang sangat besar itu dan beragam itu memerlukan alat dan keterampilan khusus untuk dianalisis dengan efektif. Organisasi perlu mengidentifikasi waktu dan sumber daya untuk mengembangkan infrastruktur dan kapabilitas analitik. Dan yang kedua adalah privasi dan keamanan data, perlindungan. Data pribadi dan kepatuhan terhadap regulasi privasi itu menjadi tantangan yang sangat besar gitu dalam penggunaan big data. Organisasi itu harus memastikan bahwa data yang mereka kumpulkan dan analisis itu diperlakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah keterampilan dan sumber daya. Diperlukan tenaga ahli yang terampil dalam analitik data dan infrastruktur, teknologi yang memadai untuk mengelola dan menganalisis big data tersebut. Nah, pelatihan dan pengembangan karyawan dalam bidang ini menjadi sangat penting gitu. Nah, itu pun tantangannya. Jika kita membahas tentang tantangan, kita pasti adalah masa depan. Nah, inilah terakhir masa depan. Masa depan big data dan analitik dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah integrasi. Nah, kecerdasan buatan integrasi, kecerdasan buatan AI dengan big data dan analitik itu akan semakin mendalam. AI itu dapat kayak membantu dalam analisis data yang lebih kompleks dan memberikan wawasan yang lebih mendalam. Dan yang kedua adalah pengembangan alat analitik yang lebih canggih. Nah, pengembangan alat dan platform analitik itu yang lebih user friendly dan canggih itu akan kayak mempermudahkan gitu organisasi dalam mengolah dan menganalisis data. Alat yang lebih intuitif akan memungkinkan lebih banyak karyawan untuk terlibat dalam analisis data. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan fokus pada keamanan data dengan meningkatnya kesadaran akan privasi data. Akan ada fokus yang lebih besar pada pengembangan metode keamanan data yang kayak lebih kuat dan regulasi yang lebih ketat. Nah, dalam hal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa big data dan analitik ini memainkan peran yang sangat penting dalam manajemen pengetahuan dengan mengubah data mentah menjadi wawasan yang sangat berharga. Dengan kayak mengatasi tantangan yang ada, organisasi itu dapat memanfaatkan gitu potensi penuh dari big data untuk mengoptimalkan kinerja, meningkatkan pengambilan keputusan dan mendorong inovasi dalam dunia bisnis yang kompetitif. Kemampuan untuk mengelola dan menganalisis data secara efektif itu adalah menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.